Salut, Jokowi tambah anggaran corona 405,1 triliun termasuk gratiskan listrik. Oleh Niha Alif dari siword.com. Keberpihakan Jokowi pada rakyatnya tak perlu diragukan lagi. Semua alokasi dana yang ia khususkan untuk membantu rakyat sebanyak-banyaknya di tengah wabah corona. Ia tak perlu menangis dengan suara bergetar seperti yang dilakukan Gubernur DKI dengan memarkup jumlah jenazah. Nyatanya anggaran yang digelontorkan DKI cuma 130 miliar. Jokowi tanpa nangis dan banyak cincong langsung rilis 405,1 triliun. Meski begitu, pendukung buta Anies akan selalu bersorak dan menganggapnya pahlawan. Terutama soal lockdown Jakarta yang dianggap satu-satunya solusi sebaran COVID-19 di DKI. Padahal Jokowi sudah membuat aturan physical distancing yang tidak memberatkan masyarakat ekonomi menengah. Jokowi sangat nyata berpihak pada rakyat miskin. Bahkan di tengah isu dia tak mau keluar uang untuk memberi makan saat lockdown, Jokowi langsung menjawab dengan menggelontorkan ratusan triliun. Seperti diberitakan cnbcindonesia.com, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk 75 triliun dana kesehatan, 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau social safety net, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Termasuk 150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Dana kesehatan 75 triliun. Secara rinci untuk dana kesehatan, Jokowi mengalokasikan anggaran sebesar 75 triliun yang rencananya akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri atau APD, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, regen, ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dari anggaran sebesar 75 triliun juga akan diperuntukkan sebagai insentif bagi tenaga medis. Dokter spesialis akan mendapatkan 15 juta setiap bulannya, dokter umum 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta per bulan. Jokowi juga akan memberikan santunan kematian kepada keluarga tenaga medis sebesar 300 juta. Social Safety Net 110 triliun. Social Safety Net akan dipergunakan untuk menyalurkan program Keluarga Harapan atau PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun. Kartu sembako dinaikkan 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan manfaat sebesar 200.000 selama 9 bulan atau naik sekitar 33%. Kartu prakerja juga dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan 600.000 dengan biaya pelatihan 1 juta. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt bersubsidi. Serta untuk tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175.000. Adapun dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 triliun. Insentif perpajakan dan KUR 70,1 triliun. Insentif perpajakan ini dalam rangka penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam pemulihan ekonomi. Berikut rinciannya. PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan minimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%. Pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak KIT industri kecil menengah. Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak KIT industri kecil menengah. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Kemudian yang terakhir, penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022. Insentif KUR yang dimaksud yakni penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Semoga setelah ini tak ada lagi suara-suara nyinyir tapi minim aksi. Mereka meminta alokasi dana ibu kota baru yang sebenarnya bukan dari APBN. Jokowi langsung menjawab dengan mengucurkan dana yang hampir setara dengan pemindahan ibu kota baru. Padahal negara tetangga seperti Malaysia hanya gratis internet dan santunan beberapa juta.
India juga hanya prioritas ke internet. Ini menjadi nilai plus untuk negara kita. Ini juga menjadi perbedaan keberpihakan Jokowi dan Anies. Alokasi anggaran COVID-19 di DKI nyatanya lebih kecil ketimbang Jatim, Jateng, dan Jabar. Entah dibuat apa APBD DKI yang hampir 90 triliun, sementara yang dikucurkan cuma 130 miliar. Sudah begitu dengan tak tahu malu masih bersandiwara menangisi jenazah. Anies dengan segala petugas keamanan guna menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Patroli dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Ari pandemi ini dengan melakukan social distancing secara maksimal dan menghindari kerumunan. Kita yakin Indonesia bisa keluar dari segala masalah yang ada. Begitulah kura-kura.